Pada usia 14 tahun, Regina jatuh cinta kepada seorang pria berusia 18 tahun yang bernama Ricky John. Lalu mereka pun memutuskan untuk melarikan diri ke Meksiko dari Houston untuk memulai hidup baru mereka. Mereka mencoba untuk menumpang di jalan di Houston itu, dan ada sebuah mobil truk, supirnya menawarkan bantuan kepada mereka untuk menumpang. Dan ternyata itu merupakan saat terakhir mereka dilihat dalam kondisi hidup. Ini adalah kasus dari Regina Walters. Lahir di tanggal 5 Mei 1975, Regina K. Walters adalah anak ketiga dari Caroline dan Jerry Walters. Ketika umurnya 6 tahun, dia kehilangan kakak yang bernama Diana karena mencoba bunuh di usia 12 tahun. Lalu orang tuanya pun cerai dan ayahnya pun memutuskan untuk tinggal di Houston, sedangkan ibunya tinggal di Pasadena, Texas. Regina dan abangnya Brian seringnya itu tinggal bersama ayahnya Jerry, tapi kadang-kadang juga mengunjungi emaknya. Nah, tanggal 4 Februari 1990, sekitar jam 9.30 malam, Regina bilang sama ibunya, Caroline, bahwa dia ingin pergi keluar melihat temannya dan akan balik lagi. Terus mamanya mencoba untuk menghentikan dia, melarang gitu, karena dia itu masih remaja. Sementara si Regina orangnya keras kepala dan dia pun berantem sama ibunya, sampai ibunya pun gak bisa lagi mengontrol dia. Itu ternyata benar-benar adalah sebuah kesalahan yang besar yang dilakukan oleh Regina. Ketika Caroline pulang dari kerja, sore harinya dia kaget melihat kok putrinya belum pulang juga, belum tiba di rumah. Katanya kan bentar. Jadi dia telepon tuh si Regina sama teman-temannya untuk melihat apakah mereka melihat Regina. Ternyata nggak ada. Lalu si Caroline ini nelpon bapaknya Regina di Houston, dan bapaknya juga bilang, aku nggak tahu di mana Regina. Jadi karena ibunya merasa kehilangan arah, dia pun pergi ke sekitar tetangga untuk menanyakan apakah ada yang melihat anak saya yang hilang, tapi nggak ada sama sekali yang tahu keberadaan Regina. Dan meskipun Regina telah ada dulunya dia tuh pernah melarikan diri juga dari rumah, tapi biasanya Regina itu selalu balik ke rumah dan juga akan nelpon mamanya untuk mengabarkan, aku baik-baik aja kok mak gitu. Tapi kali ini Caroline merasa nggak ada mendengar kabar apapun dari Regina, dan dia merasa kayaknya ada yang nggak beres. Lalu dia pergi ke polisi di Pasadena dan melaporkan kasus hilang. Dia menceritakan bagaimana Regina deskripsinya yaitu sekitar 5 kaki tingginya, berat sekitar 95 pound, dan mempunyai rambut keriting coklat bergelombang gitu panjang. Dan dia juga mempublikasikan sebaran gitu orang hilang yang ada foto dari Regina di sekitar lingkungan mereka. Ada juga hadiah untuk orang yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Regina agar membawa putrinya itu pulang. 5 hari itu berlalu, tidak ada kabar. Kemudian satu hari Caroline menerima telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa dia melihat Regina sedang berbicara dengan 2 orang pria di sore harinya ketika dia meninggalkan rumahnya. Dan si penelpon ini mengatakan bahwa yang 2 laki-laki itu kayaknya usianya sekitar 18 tahun. Itu adalah dia kenal mungkin Ricky Lee Jones yang berusia 17 tahun, dan ada satu Billy Wayne Gibbs. Dua-duanya ini merupakan bukan orang asing sama polisi karena mereka sudah pernah mempunyai kasus sebelumnya, kasus kriminal, rekam jejak kriminal yang mana ada sangkut pautnya dengan kasus pencurian. Jadi ada apa sih masalah yang dimiliki oleh si Regina ini yang berusia 14 tahun kepada tipe-tipe orang yang seperti itu? Lalu sore harinya itu polisi pun berusaha untuk melacak keberadaan Billy yang mengatakan bahwa Ricky dan Regina adalah pasangan yang sedang jatuh cinta dan mencoba untuk melarikan diri ke Meksiko. Nah, sejak Ricky berada dalam masa tahanan probation di dalam kasus pencuri, jadi kalau dia keluar dari negara itu merupakan pelanggaran untuk hukumannya itu. Jadi polisi mengeluarkan surat tahanan untuknya, gak bisa keluar. Nah, informasi tentang Regina pun disebarkan di semua lingkungan itu agar mengecek juga tentang informasi dan data-data yang bisa ditemukan. Setiap kantor polisi juga diberitahu ke cabang-cabangnya tentang kehilangan dari si Regina ini. Dia adalah orang yang hilang, dan selagi ini berlangsung, ayahnya Regina, si Jerry itu menerima telepon aneh dari seorang pria yang mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan putrinya. Penelpon ini bilang, apakah ini benar adalah ayah dari Regina? Bilang, iya. Pria penelpon itu bilang bahwa Regina sedang berada dia ada di sebuah gudang, ada orang yang mencoba untuk memotong rambutnya. Dan si Jerry, ayahnya itu pun mencoba untuk menanyakan si penelpon ini, apakah si Regina masih dalam kondisi hidup atau sudah mati. Dan waktu itu telepon ini pun mencoba untuk mematikan telepon itu tanpa menjawab. Nah, si Jerry ini melaporkan ini kepada polisi di Houston dan juga kepada ibunya Regina, Caroline,
untuk mengabarkan kepada polisi Pasadena tentang telepon yang dia terima itu, telepon aneh. Nah, saat dia menerima kabar dari orang asing itu bahwa dia mengatakan dia harus menceritakan tentang putrinya kepada ibunya, penelpon ini bilang bahwa mereka harus jumpa di sekitar lokasi terdekat agar dia bisa menceritakan informasi putrinya. Nah, hari berikutnya Caroline pergi ke sekitar toko itu ditemani oleh beberapa polisi yang memantau dia dari mobil dan berharap agar mereka bisa menangkap pria itu di tempat. Nah, sambil mereka menunggu 2 jam, penelpon itu tidak pernah muncul dan polisi pun mulai melacak 2 panggilan itu. Mereka memahami bahwa telepon itu yang kepada ayahnya Regina datang dari sebuah pom bensin di Ennis, Texas, sekitar 200 kilometeran dari lokasi Regina terakhir dilihat. Dan orang yang menelpon mamanya itu, lokasi orang menelpon mamanya itu sekitar 2 blok dari rumahnya. Jadi telepon aneh yang diterima ini masuk lagi 2 minggu kemudian dan minta agar ketemu di toko terdekat dengan ibunya Regina. Polisi pun secepatnya melacak telepon itu dan pergi ke lokasi yang terdekat itu, dan saat mereka melihat pria itu sudah hilang. Dan setelah itu pun ditutup, dan pada tahun 1990 di bulan September ada seorang petani di Illinois mau membakar gudangnya yang sudah tertinggal selama beberapa tahun. Gudangnya itu pasti ya dia merasa nggak ada yang sama sekali yang aneh di dalam gudang itu. Tapi ketika dia mendekat, dia merasa ketakutan karena melihat ada tulang-tulang manusia. Dia pun langsung lari dan menelpon polisi. Dilihat dari pembusukan tulang itu, ahli investigasi pun bisa menjelaskan ternyata tulang-tulang ini merupakan udah ada di sana selama beberapa waktu, dan dia nggak punya pakaian atau barang-barang yang bisa membantu mengidentifikasi siapa korban ini. Polisi pun tidak bisa mengetahui korbannya ini adalah pria atau wanita, umur berapa dia ketika dia meninggal. Bagaimanapun juga, melihat dari ukuran tengkoraknya, mereka percaya bahwa korban ini kayaknya anak-anak, dan ternyata mereka nggak salah. Ahli bedah kemudian memutuskan mengatakan ternyata mayat itu merupakan mayat dari seorang remaja muda yang telah meninggal hampir setahun yang lalu gitu. Dan Mark juga berhasil menyatakan bahwa itu merupakan gadis sekitar 14-16 tahun. Berat badannya itu juga 90-110 pound. Itu sekitar 45-50 kilo. Dan ada juga petunjuk yang mengatakan bahwa rambutnya telah dipotong, dan ahli forensik juga mengatakan itu kayaknya baru-baru. Penyebab kematiannya itu ditetapkan kayaknya itu adalah dicekik oleh pembunuhnya. Dan ada juga bekas-bekas luka di lehernya dengan guratan tali-tali sekitar 16 kali diikatkan ke lehernya. Dan ada juga yang aneh dan seram ditemukan itu bahwa ternyata pembunuhnya sudah mencukur bagian genitalnya sebelum membunuhnya. Dengan menggunakan jejak ahli DNA, FBI pun menemukan bahwa korbannya adalah Regina Walters. Tapi siapa sih pelakunya yang bisa melakukan ini sama dia? Apakah itu mungkin pacarnya? Karena Ricky Jones merupakan orang yang terakhir yang dilihat dengan Regina pada saat mereka masih hidup. Jadi dia pun jadi tersangka utama di kasus pembunuhannya. Tapi berdasarkan bagaimana Regina dibunuh, FBI itu pun merasa kayaknya Ricky nggak mungkin membunuh dia sama sekali. Kalau Ricky Lee Jones setelah membunuh Regina, mungkin nggak akan kayak gini caranya. Pasti ini adalah akibat kemarahan yang membuat orang jadi kejam ini. Jadi udah kayak diatur sedemikian rupa, dan juga memang ada maksudnya dia untuk melakukan aksi kejahatan. Dan ahli pun berusaha untuk menemukan siapa pembunuhnya itu dengan menjelaskan bagaimana orangnya itu kayaknya laki-laki yang udah agak tua yang sedang berjalan-jalan di tempat itu mungkin sebagai sales supir truk, yang berdasarkan lokasi tempat kejadian perkara ini, TKP ini, ahli detektif mengatakan kayaknya pembunuhnya itu merupakan orang yang sadis dan cabul yang suka memuaskan hasratnya dengan menyakiti korban. Dan siapapun yang melakukan ini pasti pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Mungkin juga seorang predator, mungkin juga seorang pembunuh, dan pokoknya orang yang buronan lah, yang sudah mempunyai kasus-kasus yang sebelumnya. Ya, ahli investigasi pun menerima informasi tentang mayat manusia yang ditemukan sekitar 200 kilometeran dari Houston, dan tulang-tulang itu tengkoraknya merupakan dari laki-laki yang punya lubang di kepalanya. Ada lubang peluru. Waktu diidentifikasi ternyata mereka menemukan dan percaya bahwa itu mungkin adalah Ricky. Jadi ini udah
Ricky dan mengeluarkan dia dari tempat itu supaya dia bisa menghabiskan waktunya sendiri dengan Regina dan bisa melakukan apapun dengan Regina, lakukan hal sadis dan apapun itu. Jadi selama berbulan-bulan mengikuti instruksi dari ahli investigasi, mereka pun menyatakan dan mereka sama sekali belum bisa dapat clue, dapat petunjuk tentang pembunuhnya ini. Jadi kasusnya pun ditutup untuk beberapa saat kemudian. Dan sepertinya orang itu yang membunuh itu, Regina dan pacarnya mungkin juga sudah kabur. Sedangkan di Arizona ada polisi yang melihat sebuah truk parkir di pinggir jalan dengan lampunya kedap-kedip nyala. Nah, polisi ini pun mengecek apakah orang ini lagi butuh bantuan gitu. Ketika dia mendekat, dia mendengar ada wanita yang berteriak dalam truk itu. Ketika dia mencoba untuk mengecek dan menginvestigasi, laki-laki itu, supirnya pun mulai keluar dengan meloncat dan mengenalkan dirinya sebagai supir truk. Supir ini bergelagat agak mencurigakan dan mencoba untuk mengalihkan perhatian polisi ini. Tapi meskipun begitu, di saat ditanyain polisi, dia nanya, ada apa? Katanya gitu. Dan dia bilang ke polisi, nggak ada apa-apa kok, ini baik-baik aja, nggak ada masalah. Kata supirnya, aku punya pistol di kantong belakang aku. Dan dia menunjukkan pistol itu sambil diangkat tangan gitu di samping truknya. Ini kan tindakan dia ini dianggap kayak ada yang gak beres gitu. Jadi karena polisi juga mendengar ada orang yang teriak di dalam truk itu, polisi kayak masih curiga gitu. Dan setelah memborgol supir ini, dia pun mencoba mengecek ke dalam truk itu. Apa yang ada di dalam bagasinya, dia melihat sesuatu yang benar-benar membuat merinding. Ada seorang wanita yang lagi disekap dengan tangannya diikat mengarah ke dinding dalam kondisi telanjang, dan polisi pun menemukan alat-alat untuk penyiksaan seperti rantai, tali kuda, dan juga cambuk, dan ada banyak kayak pokoknya serem lah, kayak alat-alat cambuk gitu, dan ada kayu juga, ada juga kamera dan handuk yang berdarah, helai-helai rambut yang gak cocok dengan wanita yang ada di dalam truk itu. Jadi tuh rambutnya beda. Supir ini pun diketahui dengan namanya adalah Robert Ben Roades. Robert ini pernah ditahan sebelumnya, tapi waktu itu polisi tidak tahu bahwa dia adalah mantan napi. Saat dilakukan proses hukum, dicari tahulah siapa dia ini. Dia merupakan Robert yang lahir di Bluffs, Iowa. Dia itu masa kecilnya normal. Waktu dia menjelang dewasa, dia mulai punya masalah dengan polisi dan juga ditangkap karena sering merusak mobil orang, kendaraan, dan juga berkelahi waktu dia masih remaja. Dan setelah dia tamat di SMA di tahun 1964, Robert memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya di sekolah angkatan Marine Corps. Dan tahun itu juga ayahnya bunuh diri karena dituduh melecehkan gadis berusia 12 tahun. Beberapa tahun kemudian, Robert kemudian dipecat dari anggota militer itu karena dia diketahui telah melakukan perampokan. Dia juga mencoba untuk melamar di sekolah polisi, tapi dia ditolak karena dia sudah punya masa lalu dengan perampokan. Dan akhirnya dia pun mencoba sebagai supir truk. Di tahun 1970 dan 1980 dia menikah 3 kali dan mempunyai 1 orang putra dengan istri pertamanya. Dan saat itu dia juga udah mulai mempunyai fantasi-fantasi yang aneh, kayak mengikat cewek dan suka hal-hal yang kasar untuk cewek dalam bagian hubungan intim. Dan salah satu mantan istrinya mengatakan dia tuh dianggap kasar kepadanya karena telah melukai dia, menyakiti dia. Dan kata mantan istrinya itu, dengan cara seperti itu bisa membuat dia nafsu pada saat melihat cewek itu tersiksa. Dan polisi pun mulai mencari apartemen si Robert dan melakukan penahanan terhadapnya. Dan ditemukan banyak gambar-gambar bokil dan foto remaja yang di dalam kondisi tangan diborgol dengan luka-luka lebam di sekujur tubuh mereka. Dan di antara mereka itu banyak yang rambutnya dicukur dan kelihatan ketakutan. Ahli investigasi itu pun mulai menelusuri foto-foto ini dan mereka mengetahui bahwa korban-korban itu kayaknya nggak asing. Itu adalah Regina Walters.
Dari foto itu mereka melihat rambutnya itu banyak kayak beda-beda panjangnya rambut mereka itu. Ada lukanya juga yang berarti mereka telah disekap sekitar beberapa lama gitu sebelum dibunuh. Dan ini adalah foto yang paling aneh, menakutkan, yang paling mengganggu menurut mereka. Di sini si Regina menggunakan gaun hitam dan di sini dilihat dia itu dalam kondisi ketakutan sebelum dia dibunuh. Regina dan Ricky itu bukanlah korban pertamanya si Robert ini. Dia tuh udah merupakan serial killer. Dia sudah dalam posisi memburu cewek-cewek yang menumpang dari dulu sejak tahun 1970. Dan korban pertamanya itu adalah pasangan dari Patricia Candace Walsh dan suaminya Douglas Sizowski. Itu mereka sedang berusaha menumpang sebuah mobil di Januari tahun 1990. Dan ketika Robert menjemput mereka di mobil truknya, panjang perjalanan sama aja kasusnya seperti Ricky dan Regina. Dia pun mencoba membunuh suaminya dan menahan si Patricia selama berminggu-minggu, dan melecehkan dia beberapa kali sebelum membunuh dia dan membuang mayatnya. Selang waktu 15 tahun, ahli investigasi pun melihat bahwa Robert ini telah membunuh 50 orang sebelum dia ditangkap. Dan perjalanannya dari Houston ke Baltimore di Los Angeles, kemudian di sekitar 4-5 hari sekali. Dia juga tahu bagaimana cara mengakses tempat-tempat lokasi-lokasi terpencil yang bisa mendapatkan korban berikutnya. Dia juga bisa menyita orang dan membuang mereka begitu saja di tempat itu. Robert ini usianya sekarang sudah 76 tahun dan mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara Menard di Southern Illinois. Turut berduka cita bagi para korbannya Robert. Dan menurut kalian bagaimana guys? Jika kalian sedang membutuhkan tumpangan di tengah jalan, apakah kalian akan mau menaiki kendaraan itu? Atau kendaraan sembarang orang aja yang kalian lihat gitu? Atau kalian akan memilih alternatif lain? Komen di bawah ya guys. Oke, thank you for watching. Stay safe, be careful. Bye-bye.